Hai, nama gue Lukas Abraham. Ini video pertama, ini video pertama gue sih. Mungkin di antara teman-teman yang nonton video ini bakal jadi calon anak rantauan. Ada yang ngerantaunya karena pengen kuliah, atau kalian pengen ngerantau itu gara-gara pengen cari kerja, kayak ngadu nasib di negeri orang gitu kan. Nah, di sini gue bakal ngasih langkah-langkah untuk menjadi anak rantau. Langkah-langkah apa aja yang harus lu lakuin dan apa aja yang harus lu hindarin. Yang pertama, persiapin mental lu. Lu harus punya mental baja untuk hidup di negeri orang atau wilayah orang. Karena kalau lu nggak punya mental atau lu lemah dan lu hidup di negeri orang yang lu sendirian gitu, lu nggak ada keluarga ataupun kerabat dekat, lu bakal nyerah sebelum perantauan lu selesai. Yang kedua nih, jaga komunikasi dengan keluarga. Menurut gue, ngejaga komunikasi dengan keluarga itu penting karena lu butuh support system, lu butuh tempat untuk ngadu tentang hari-hari yang lu jalani di dunia perantauan. Lu ya sisi lainnya juga biar keluarga lu tahu keadaan lu tuh gimana gitu. Jadi nggak ada salahnya lu harus jaga komunikasi dengan keluarga lu, terutama orang tua. Yang ketiga, cari circle yang bermanfaat. Maksud gue gini, nanti kalau udah di dunia perantauan dan lu kuliah atau lu cari kerja, lu bakal ketemu orang-orang baru dan lu bakal nambah circle pertemanan yang baru-baru gitu, dan lu bakal banyak ketemu teman-teman baru. Nah, menurut gua ini penting banget karena circle pertemanan lu nanti di dunia perantauan itu bakal mempengaruhi kehidupan sehari-hari lu di dunia perantauan itu sendiri. Kayak lu harus nyari circle yang positif, yang nggak ngerugiin lu dan bikin lu tambah berkembang di tempat orang. Cari circle yang positif, yang bisa diajak bisnis, yang bisa ngasih cuan buat lu. Jangan masuk ke circle yang cuma bisa ngabisin uang, yang cuma bisa poya-poya, yang nggak mikirin masa depan. Jangan, itu kesalahan besar. Pokoknya jadilah pemilih dalam masuk circle pertemanan. Lu harus pinter-pinter milih, lu harus memilah antara baik dan buruknya. Yang keempat, belajar hemat. Belajar hemat itu hal penting selanjutnya menurut gue pribadi. Karena uang lu nanti waktu di perantauan itu yang megang dan yang ngatur itu lu sendiri, bukan orang lain. Karena lu nggak punya siapa-siapa. Pokoknya harus pinter-pinter meminimalisir uang lu supaya nggak habis. Kan biasanya kalau kita ngerantau, kita ngekos atau nggak ngekontrak gitu kan, itu ada yang namanya akhir bulan dan awal bulan. Kalau awal bulan itu biasanya awal-awal kita masih punya uang banyak gitu kan, kayak ada yang baru dapat setoran dari keluarga, ada yang baru dapat gajian dari bos. Sedangkan kalau akhir bulan itu kayak uang kita udah kesedot habis gara-gara untuk satu bulan itu. Makanya itu peran kita sendiri buat ngatur uang kita sendiri selama perantauan. Yang kelima, fokus ke apa yang jadi tujuan lu untuk ngerantau. Banyak anak rantau rata-rata gagal dalam perantauannya karena fokusnya yang buyar gara-gara ada yang sibuk nyari pacar atau pokoknya kebanyakan have fun sampai mereka lupa tentang tujuan awal mereka ngerantau itu apa gitu. Selanjutnya yang keenam, belajar hidup disiplin. Kenapa belajar hidup disiplin? Buat lu yang sebelum ngerantau hidupnya tuh enjoy aja, kayak lu bangun kesiangan, lu begadang, lu pulang malam, pulang larut malam segala macem, lu nongkrong gak jelas. Pokoknya itu selesain. Jangan lakukan itu waktu lu ngerantau. Itu kesalahan fatal. Kecuali lu nongkrong gara-gara pengen nyelesain tugas, atau lu pulang larut malam, atau lu begadang nyelesain kerjaan. Oke, itu nggak apa-apa kalau memang ada alasan khusus. Jangan samain kehidupan lu sebelum merantau dan sesudah merantau. Itu nggak bisa disamain banget, karena kehidupan lu bakal berubah 180 derajat. Yang terakhir, jangan lupa ibadah dan doa diperketat. Karena selain kita usaha, tanpa adanya doa itu sia-sia. Pokoknya buat temen-temen yang pengen ngerantau itu dijalanin aja.
ibarat kalau lu temenan sama temen yang bisa bisnis bareng dan bisa ngasilin cuan, kenapa enggak? Kenapa malah milih temen yang cuma bisa foya-foya nongkrong gak jelas? Itu bakal ngabisin duit lu selama rantauan. Itu nggak penting. Lebih penting kita kayak bisa kerja sambilan, bisa bisnis. Jadi kan enak tuh. Keluarga yang di kampung halaman nggak perlu ngasih kita apa sih namanya, ngasih kita uang bulanan lagi, karena kita udah bisa biayain hidup kita sendiri. Kayaknya itu aja sih menurut gue ya. Itu udah langkah dasar sih, kayak apa aja yang harus lu lakuin kalau lu udah jadi anak rantauan. Mau ditambahin ya tambahin, selagi itu positif gak apa-apa. Oh ya, kalau kalian suka sama video-video kayak gini atau motivasi gini, gue selanjutnya bakal kayak bikin video motivasi gitu tentang pokoknya daily life gitulah, yang mungkin bisa ngebantu orang banyak. Semoga aja. Jangan lupa like, comment,